Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ida Putrinsari dengan NIM 22033328 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus di Purwakarta, pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek pada mata kuliah pembelajaran coding di SD yang saya telah buat, di mana saya membuat media ajar menggunakan Scratch. Di sini materi yang saya gunakan untuk proyek ini yaitu pada kelas 3 sekolah dasar, ada materi pengukuran panjang dan berat. Oke, sebelumnya di sini saya akan jelaskan terkait dengan latar yang saya gunakan. Di sini latar yang saya gunakan itu berjumlah 20, 19 latar, terdiri dari latar sampul, latar pertama, di sini ada menu, materi, ini juga masih masuk ke dalam materi. Ada juga ada mulai ke simulasi, ini simulasi, selanjutnya ada ke latar games, dan latar terakhir gitu ya. Oke, sebelumnya kita klik dulu ya bendera hijau ini untuk menampilkan tampilan awal dari project yang telah saya buat ini. Oke, oke. Baik, di sini kita kembali ke kode ke judul ya. Baik, maaf. Di sini saya juga memasukkan eh, berbagai sprite gitu ya. Maaf, ini nggak bisa. Sprite yang saya gunakan tuh ada banyak ya. Di sini. Maaf sebentar. Sebentar. Ini gimana ya? Oh. Nah, di sini saya memasukkan berbagai sprite yang akan saya gunakan dalam project ini. Oke, dimulai dari judul dulu ya. Dimana di judul ini akan ditampilkan di paling awal gitu ya. Dimana ketika bendera hijau diklik, maka tulisan judul ini akan ditampilkan lalu pergi ke X yaitu 6, Y-nya itu 80. Selanjutnya di sini ada dua kondisi, ulang 10 kali, ubah X sebesar 1, lalu kondisi kedua itu ulang 10 kali lagi, dan ubah X sebesar min 1, lakukan ini selamanya gitu kan ya. Nah, jadi di eh, maaf, di sampul ini, ketika diklik bendera hijau, tulisan dari, sprite dari, maaf, judul dari ini akan bergoyang-goyang gitu, karena adanya dua kondisi ini. Oke. Kemudian ketika latar menjadi latar satu dan sembunyikan. Di sini juga ada tombol sprite play ya. Jadi dalam kode itu ketika bendera hijau ini diklik, ganti latar ke sampul dan tampilkan. Ketika sprite ini diklik, mulai suara koin, ganti latar ke latar satu dan sembunyikan. Jadi ketika dia diklik, maka akan muncul suara koin dan latar akan berganti ke latar selanjutnya. Di sini juga ada suara musik yang terdengar. Nah, suara musik yang terdengar ini saya codingkan pada latar gitu ya. Dimana ketika bendera hijau diklik ini, maka mainkan suara gargan sampai selesai selamanya. Ini suara musik ini akan terus berjalan hingga akhir dari project ini. Oke, lanjut kita ke coba untuk klik ya sprite ini seperti di sini akan muncul uh, sprite selanjutnya. Sprite selanjutnya ini diri dari kode ini. Ketika bendera hijau diklik, maka sembunyikan. Ketika latar menjadi latar pertama, ini latar pertama ya teman-teman, maka ditampilkan. Dan katakan, hai teman-teman, selama 2 detik. Kemudian, tanya, kenali nama aku Rani, dan kamu siapa. Jadi, seperti ini tuh akan tuh. Katakan itu, dan tunggu. Nah, di sini saya menggunakan kode dari sensor ya, menanyakan. Kemudian, sprite ini tuh akan mengatakan lagi, mengatakan hai. Dan gabungan dari jawaban yang kita masukkan di sini. Nah, di sini saya menggunakan operator. Ini operator gabungkan. Ini hai dan jawaban dari sensor. Ini kita masukkan ke sini. Coba kita tulis ya. Saya Indah. Hai Indah. Nah, di sini seperti akan mengatakan seperti itu karena adanya
perintah digabungkan hi dan jawaban apa yang kita masukkan tadi. Kemudian di sini juga sprite akan uh, mengatakan hal-hal lainnya yang dituliskan di sini. Dan ketika katakan yang terakhir ini ada yuk kita belajar bersama, sprite ini akan mengarahkan untuk ganti latar ke menu dan sembunyikan. Jadi sprite ini nggak akan tampil di latar selanjutnya di latar menu. Coba kita coba. Maaf, ulang lagi ya. Nih, punya ini adalah oke, belajar terkait dengan pengukuran panjang dan berat. Ya. Nah, ini mulai ke latar menu gitu ya. Latar menu ini ada sprite materi, button materi, simulasi, dan games. Dimana setiap button ini, sprite ini juga memiliki codingan gitu ya. Dimana ada codingan ini ketika benda hijau diklik, sembunyikan. Ketika sprite ini diklik, mulai suara koin, sembunyikan, dan ganti latar ke latar materi, latar berikutnya. Ketika latar menjadi menu, tampilkan. Ini ditampilkan selamanya, atur ukuran ke 35%, dan jika menyentuh pointer mouse, atur ukuran ke 40%. Nah, ini ketika disentuh, ini akan berubah gitu ya dari ukuran yang awalnya itu 35%, dia akan berubah ke 40%. Di sini juga ketika latar menjadi materi ini disembunyikan, ketika latar menjadi ruang simulasi ini disembunyikan, ketika latar menjadi latar ini juga akan disembunyikan. Tuh. Oke, mungkin bisa kita klik nanti. Selanjutnya ada ke button simulasi. Di button simulasi juga mirip gitu ya, terkait dengan kodenya, itu codingan itu juga mirip, yang akan berubah gitu ya, ketika disentuh gitu, ukurannya dari semula 35% ke 40% ketika menyentuh pointer mouse. Di sini juga akan bunyi ketika diklik gitu ya, dan akan berganti ke latar ruang simulasi. Gitu. Kalau di latar materi, latar games, dan latar lainnya itu akan disembunyikan ya. Kemudian lanjut ke button games. Ini juga masih sama seperti button materi dan simulasi itu. Ukuran akan diubah karena ada kondisi ini. Ini akan diubah. Ketika diklik juga akan berbunyi gitu dan berganti latar ke latar games karena ini tombol button games gitu ya. Dan ketika latar menjadi materi sembunyikan gitu ya. Oke, kita coba ya latar materi. Ke materi. Nah, ini masuk ke latar berikutnya gitu ya, ke materi. Di sini ada juga nih sprite lainnya. Nah, sprite pertama MP itu yang untuk pengukuran. Maaf, M pengukuran itu ini. M panjang itu ini. Dan MB itu berat itu ini. Nah, setiap sprite ini juga memiliki kodenya gitu ya. Dimana ketika diklik, ketika bendera hijau ini diklik, maka disembunyikan. Ketika latar menjadi materi, ini latar materi akan ditampilkan katakan pengukuran untuk adanya tulisan ini loh teman-teman. Nih, supaya kita memunculkan tulisan ini dan atur ukuran ini ke 25 dari 25%. Dan kalau jika kita menggunakan jika menyentuh pointer mouse ini kita sentuh, maka atur ukuran itu 35%. Nah, ini selamanya dilakukan gitu ya. Ini juga sama. Kemudian ini ada ketika latar menjadi materi ini selamanya atur posisi dari posisinya dia itu di sini. Dan ketika diklik juga akan muncul suara dan ganti latar ke DP1 gitu ya. Itu latar selanjutnya gitu ya. Dan akan disembunyikan pada latar lainnya gitu. Di sini saya menggunakan, maaf, di sini saya menggunakan kejadian gitu ya. Ada kejadian gitu. Di sini bisa diatur gitu. Latar mana saja yang ingin disembunyikan gitu. Di latar mana saja sprite ini ingin disembunyikan. Oke. Di panjang juga sama. Dari panjang juga sama ini. Kodenya sama. Hanya katakan panjang
Ini dia supaya dia mengatakan panjang, terus posisinya dan waktunya gitu ya. Habis itu sama ini, bedanya itu ganti latar ke P1. Ini juga di dalam itu nanti akan ada materi gitu terkait panjangan ini nih. Ketika diklik juga akan berubah gitu ya ukurannya tuh. Oke, terus yang ini juga yang berat ini, materi berat. Ini pun sama, hanya beda dikatakan berat dan eh, ini ketika sprite ini diklik, mulai suara koin, sembunyikan, dan ganti latar ke B1. Ini materi selanjutnya ketika sprite MB ini diklik. Ya, ini juga ada posisinya supaya tetap berada di posisi yang sama dan yang sama. Habis itu ini gunakan kejadian gitu ya, kode kejadian dan sembunyikan di latar mana saja yang kita mau gitu ya. Oke, mungkin bisa kita klik untuk ini pengukuran ini. Nah, ini muncul ke latar selanjutnya ini, maaf, ini sprite di pengukuran ini. Latar akan berubah gitu ke di P1 ini. Ada button next. Oh, maaf. Di sini ada right gitu ya. Di sini dimana ini juga saya telah kode gitu ya, teman-teman. Ketika sprite ini diklik, mulai suara koin, ganti latar berikutnya. Ini difungsikan untuk memudahkan kita gitu ya dalam ke latar berikutnya. Karena sudah dikode seperti ini. Dan juga lainnya, di sini saya memberikan kode kejadian di mana saya bisa menampilkan dan menyembunyikan sprite ini di latar yang saya ingin tampilkan dan sembunyikan. Jadi klik, maka dia akan lanjut. Terus nah di sini juga ada tombol left sebelumnya gitu ya. Bedanya hanya ini. Ketika sprite ini diklik, mulai suara koin dan ganti latar ke sebelumnya. Jadi dia akan kembali ke latar sebelumnya. Ini latar selanjutnya. Juga di sini ada materi, back materi atau back menu gitu ya. Ini memiliki fungsi untuk kembali ke tampilan materi yang awal gitu ya. Ada kodenya juga nih, ketika bendera hijau diklik, sembunyikan. Ketika sprite ini diklik, mulai suara koin dan ganti latar ke latar materi. Dan di sini juga saya menggunakan kode kejadian ketika latar menjadi latar apapun, saya bisa menyembunyikan dan menampilkan sesuai kebutuhan saya gitu ya. Ini saya klik back materi, maka juga latar akan berubah ke latar materi gitu ya. Pun sama di ketika kita klik nih MP, ini akan menunjukkan materi tentang panjang gitu ya. Materi panjang akan ditampilkan, next terus sama. Dan ini juga tombol back materi lagi. Ketika sudah selesai, ini juga berat juga sama. Dari berat, selanjutnya sini ada materi lagi terkait dengan alat tersebut. Itu materi kenapa? Ketika udah, kita bisa mengklik ini button menu, akan kembali ke latar menu. Nah, di sini juga ada kodenya ya teman-teman, di mana ketika bendera hijau diklik, maka disembunyikan, ketika latar menjadi materi yang ditampilkan, dan ketika sprite ini diklik, di suara koin, sembunyikan dan ganti latar ke menu. Ini kita coba ya. Dan ada sprite lainnya, maaf, kode lainnya untuk disembunyikan dan ditampilkan gitu ya. Oke, ketika diklik dia akan kembali ke latar menu. Selanjutnya, tadi materi sudah, selanjutnya ke button simulasi. Mana di button simulasi ini, sebelumnya kita lihat ya. Di button simulasi ini pun sama gitu ya, kodeannya gitu, kodenya itu sama. Maaf, sebentar. Button simulasi, oke. Ya, di sini button simulasi itu tadi ya, ketika bendera hijau ini diklik, maka disembunyikan. Ketika latar menjadi menu, itu ditampilkan tadi di latar menu dia ditampilkan, terus tadi diatur untuk ukurannya ke 35%, terus ketika menyentuh pointer mouse dia akan berubah ukuran jadi 40% gitu ya. Dan ketika di sprite itu diklik, di suara koin, sembunyikan dan ganti latar ke ruang simulasi ini, latar ruang simulasi. Ini kondisi lainnya ketika latar menjadi materi disembunyikan, yang di latar game disembunyikan, dan ketika latar menjadi materi disembunyikan, maaf, ini ke double ya.
Baik, selanjutnya di sini muncul di sini muncul sprite lainnya, BS1 dan BS2 saya namakan itu. Button simulasi 1 dan button simulasi 2. Nah, ini pun sama. Saya sedang mencetinya ketika bendera hijau diklik, langsung sembunyikan. Kemudian ketika latar menjadi ruang simulasi, R simulasi ini dimunculkan, itu ditampilkan. Dan pergi X ke X min 107 ini, dan Y-nya itu min 34. Atur mode seret dapat diseret. Kemudian di sini ada kondisi lainnya. Maaf, ada kejadian lainnya di mana tadi supaya ukurannya berubah gitu ya, maka gunakan codingan ini, mana semulanya atur ukuran ke 25% dan jika menyentuh pointer mouse atur ukuran ke 35% ini. Seperti itu ya. Ini juga atur posisi lagi gitu ya. Di situ ketika sprite ini diklik, mulai suara koin, sembunyikan dan ganti latar ke cara pertama. Jadi ketika diklik dia juga akan berubah ke latar selanjutnya atau ke latar cara pertama gitu ya, cara 1 gitu. Ini juga ada kondisi lainnya yang bisa saya atur gitu, sembunyikan. Oke, kita di sini juga, maaf, button simulasi 2 juga sama, bedanya di sini posisinya itu di sini X-nya saya atur seperti itu dan Y-nya di min 40. Dan dia ketika diklik button ini, mulai suara koin sembunyikan dan ganti latar ke cara 2. Itu bedanya gitu ya. Dan kondisi ini gitu ya. Maaf. Oke, mungkin bisa kita klik ya. Akan bunyi suara koin. Dan ganti latar ke cara 1. Di sini mulai ke latar cara 1. Sini ada petunjuk cara mengerjakan cara menggunakan atau cara simulasi yang pertama ini. Ada instruksinya. Dan di sini ada tombol next yang tadi codingan tadi dimunculkan gitu ya. Berarti codingan button next ini, button right ini dimunculkan ditampilkan ketika latar menjadi C1, cara 1. Nah, ini ditampilkan, diatur gitu ya. Next. Nah, di sini latarnya menjadi ke simulasi 2 gitu ya. Simulasi 1. Nah, di sini akan muncul berbagai sprite lainnya. Sprite pertama ini ada gambar ini, BK, AB, dan BG. Oke. Oke, ketika bendera hijau ini diklik, sembunyikan, pergi ke X min 164 dan Y 143. Ini merupakan posisi dari sprite ini gitu ya. Saya atur ke posisi tersebut. Ini. Dan sembunyikan variabel gitu. Nah, variabel yang saya gunakan di sini itu ada macam-macam, ada masa AB, masa BG, masa BK, dan lain halnya. Dimana di yang pertama ini ditampilkannya itu masa BK gitu ya. Oke, di sini karena pertama itu sembunyikan variabel masa BK, ketika aku menerima cara simulasi ditampilkan, dan di sini ketika sprite ini diklik, atur mode dapat diseret dan buat clone diriku. Jadi nanti dia ketika diklik dan diseret itu ada muncul clone. Clone itu kayak salinan dari dia gitu ya, supaya bertambah jumlahnya gitu, jumlah dari sprite ini gitu ya. Dan ini ketika latar menjadi menu, sembunyikan variabel ini, masa BK, masa AB, masa BG, supaya tidak muncul gitu ya, tidak muncul di awal gitu ya, di menu gitu. Maaf. Itu. Lalu ketika menerima simulasi 1 ini ditampilkan, ketika latar menjadi S1 ini latar menjadi S1 tampilkan di posisi yang sama. Selanjutnya atur masa BK-nya ke 0. Sudah diatur ke 0 dulu ya. Tampilkan variabel masa BK. Kemudian katakan beras depan selama 2 detik. Ini ketika tadi itu ketika awal nih ya. Baik ke simulasi itu, maka dia akan mengatakan selama 2 detik ini sama gitu ya. Untuk menandakan setiap sprite itu. Ini atur ukuran ke 20 dari 20 ketika pointer mouse ini menyentuh itu, maka akan berubah ke 30% ukuran. Jadi ada ketika aku sebagai kontak kan.
Nah, ini jika posisi X ini nanti di sininya itu seperti ini, dengan ya, akan tambahkan juga gitu ya, dan akan mengubah dari masa BK-nya sendiri gitu, akan berubah ke 500 per 1 sprite ini. Dan jika di sini menggunakan if, jika ini ada operator variabel masa BK sama dengan 1000, maka katakan beras ketan ini pas selama 3 detik. Kita coba nih. Ini kita tarik. Dia akan berubah ke 500 dan lagi ke 1000 gram. Nah, kalau sudah kita bisa taruh ke sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan masih 1000 ya. Kita akan menaruh juga ke sprite AB ini ke sini. Kita akan mengukur gitu ya. Karena di sini kan telah diberikan instruksi gitu apa aja yang bahan yang belum gitu. Nah, ini bahan yang belumnya. Oke, ketika ini nah di sini juga ada codingannya. Ketika sprite AB ini diklik dan ditaruh ke sini, maka masanya itu akan menjadi sebesar 50 jika variabel massa sama dengan masa AB ini sama dengan 250, dia akan mengatakan abon ini pas sama detik. Ini hanya bedanya di sini ya teman-teman, bedanya itu untuk tata letaknya juga di sini menyesuaikan gitu ya. Oke, kita coba di sini kita klik aja gitu ya. Ini ada 2, ini bisa dia menjadi clone ini. Terdapat clone ini menjadi 3 lagi. Kita butuh sampai 250 lagi. Nah, dia akan mengatakan abon pas ketika variabel masa abonnya ini, masa AB-nya ini 250. Nah, kita taruh ke sini dulu ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke jika sudah maaf masih ada satu lagi di sini ada button, ada sprite BG ini bawang goreng gitu ya, sama seperti tadi. Ketika di latar S1 dia dimunculkan, ketika diklik ini dia disembunyikan, namun posisinya diatur ke sini ya, masih sama, hanya bedanya juga di sini masa bawang BG-nya ini kita atur ke 50. Nah, di sini kan tadi menggunakan operator dan buat variabel gitu ya, supaya variabelnya itu sesuai gitu nanti bisa berubah gitu di sini dengan codingan yang telah kita buat. Dan jika tadi variabelnya 50, maka bawang goreng, katakan bawang goreng itu pas selama 3 detik dan katakan yuk lanjut ke simulasi selanjutnya. Kemudian akan otomatis berubah masa ininya bawang gorengnya ini ke 0 lagi gitu ya. Coba aja nih. Bawang goreng sudah pas. Oke. Tuh, akan berubah ke 0 lagi dan kita mulai kembali. Oke, tadi itu simulasi pertama. Sekarang nanti kita simulasi kedua. Simulasi bersama buttonnya hasil X. Nah, baik. Di simulasi kedua ini, codingannya cukup kompleks. Nah, latar berubah menjadi S2 gitu ya. Tampilkan ganti ini saya membuat kostum ya. Dimana kan tadi nanti ini akan ada 2 daun pisang yang berbeda posisi gitu sih. Jadi saya menggunakan kostum gini. Ini kostum pertamanya di sini. Nih, bisa dilihat kostum keduanya seperti ini, kostum pertama. Oke. Nah, di sini ketika latar menjadi S2 tampilkan ganti kostum ke S1 ini, S1. Maaf, ke 1. Atur mode seret ini, jadi ini dapat diseret gitu ya. Nah, ini tampilannya sebenarnya ya. Ada penggaris gitu ya. Penggaris itu masuk ke dalam latar. Oke, maaf. Kecilkan lagi. Lalu sini ada kondisi gitu ya. Ulangi sampai jawaban sama dengan benda nomor dari jawaban. Nah, di sini saya menggunakan, maaf sebelumnya saya juga di sini buat daftar berupa pertanyaan. Kita tampilkan dulu ya, daftar pertanyaan dan daftar jawaban. Supaya ada soal seperti ini. Nah, di sini pertanyaan pertama itu ada kita atur gitu ya. Ulangi sampai jawaban sama dengan benda nomor dari jawaban. Nah,
untuk mengatur itu saya menggunakan ini variabel atur nomor ke 1 supaya urut gitu ya. Pertama atur nomor ke 1, di situ menggunakan sensor tanya dan masukkan ini benda nomor dari pertanyaan. Berarti nomor 1 kan, dan tunggu gitu ya. Kemudian jika jawaban dari benda nomor dari jawaban itu ketika dia menjawab benar dan misalkan pertanyaannya 1 maka jawabannya benar, ini 1 yang sudah saya setting, maka katakan benar. Kalau jika tidak atau itu katakan salah selama 2 detik juga. Dan gunakan if lagi, jawaban sama dengan benda nomor dari jawaban di kostum kedua. Nah, kostum kedua tadi udah yang ini, maka di sini gunakan kode sensor untuk menanyakan lagi gitu ya, memunculkan pertanyaan terkait pertanyaan yang kedua gitu ya. Ini sudah coding. Nah, jika jawabannya itu ini menggunakan variabel nomor dari jawaban ini, katakan benar. Nomor 2 ya. Jawaban soal nomor 2, maka jawaban juga harus nomor 2. Kalau tidak itu katakan salah. Nah, ini dilakukan sampai benar. Ulangi sampai benar. Gitu ya. Jadi dia harus jawab sampai benar, kalau enggak nggak bisa tuh lanjut ke selanjutnya gitu ya. Nah, jika jawabannya ini sudah benar, sesuai gitu ya, jawaban sama dengan benda nomor dari jawaban, maka katakan kamu hebat, yuk main game selama 4 detik dan ganti latar kamu. Nah, oke, ini kita tutup dulu ya. Maaf, tutup dulu ininya, daftarnya. Oke, customnya itu tadi 1 ya. Ini kita lakukan gitu ya. Ini bisa diseret tuh tadi karena Anda dapat diseret. Nah, ini kita ukur nih panjangnya berapa? Wah, 12 cm. Di sini sesuai penulisannya juga ya, supaya bisa dapat jawabannya yang benar. Nah, ini custom keduanya itu seperti ini. Ukur nih, sesuaikan nih panjang dari lebar dari daun pisang ini. Daun pisang ini untuk membungkus lemper gitu ya ceritanya. Centimeter, kita klik, benar nih. Nah, kamu hebat, yuk main games. Nah, selanjutnya tadi materi udah, simulasi udah, kita ke games. Oke. Tadi kan kodenya sama gitu ya di games itu. Nah, di sini maaf kita ke sini. Nah, di sini ada kupu-kupu yang dapat berbicara. Kodenya ketika benar aja diklik ini dia disembunyikan tadi tidak ada kan di awal juga, dan atur skor ke 0. Maaf, ini nggak jadi digunakan gitu ya karena tidak jadi menggunakan skor. Oke, selanjutnya sini kupu-kupunya ini akan mengatakan gitu ketika menjadi latar games ini, dia akan tampilkan dan akan mengatakan gambar bagian bawah adalah sesuatu yang harus diukur dengan alat ukur di atasnya. Gambar bawah ini gambar alat ukur. Katakan, yuk, aku akan bantu aku untuk mencocokkan gambarnya yang menarik gambar di bawah ke gambar kotak di atasnya. Jadi ini akan ditarik gitu sesuaikan dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda ini. Oke, cara main seperti ini. Kita coba ya. Di sini juga ada button right dan menu gitu ya. Baik, coba dulu kali ya. Ini berat badan. Berat badan itu alat ukurnya apa ya? Untuk mengukur berat badan itu menggunakan apa ya? Coba menggunakan ini dulu deh, kita coba. Nah, dia gambar ini tidak akan menyatu dengan gambar lainnya kalau jawabannya salah. Masa berat badan ini diukur sama timbangan analog, ini kan dia akan menolak gitu ya, karena adanya codingan dari sini. Bentar ya, nih kita bisa lihat dulu deh ke yang ini dulu ya. Di games yang ini, yang bergambar atas ini, saya kode seperti ini.
untuk posisinya memang berbeda-beda gitu setiap gambar ini. Namun tidak jauh beda gitu ya. Ketika latar menjadi LTG atau latar games, dia akan ditampilkan dan pergi ke posisinya gitu ya. Yang sudah saya atur dengan posisi X itu 1 dan Y itu 13, ketika menjadi menu itu disembunyikan dan N juga disembunyikan. Ini sama gitu ya, kita lihat dulu ya. Hanya membedakan posisinya saja gitu bisa diatur. Kan? Ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Dan ini mulai ke gambar bawah. Nah, ini sudah mulai beda gitu ya. Dimana kita menyeting di sini supaya gambar yang dicocokkan ini sesuai dengan jawabannya gitu, gambar lainnya gitu. Antara gambar atas dan gambar bawah ini sesuai gitu untuk dicocokkan. Sini ada codingannya ketika bendera hijau diklik masukkan, ketika latar menjadi games ini ditampilkan, dan posisinya juga ini berbeda gitu ya. Setiap sprite ini berbeda gitu ya. Dan kita gunakan kode ini, kode sensor, atur mode seret gitu ya. Mode seret dapat diseret. Kita juga menggunakan kondisi gitu ya. If, kondisi jika dan jika tidak gitu ya. Dimana ketika menyentuh, maaf ini G2 ini gambar kedua ya. Maka pergi ke gambar kedua juga. Tadi kan ini setting ya gambar kedua. Maaf, coba kita klik F. Nah ini kan pasangan ini ya. Buku pasangan penggaris, maka kita setting ini ke G2 gitu ya. Terus kita coba lagi mana? Misalkan nih, lapangan. Lapangan ini cocoknya itu dengan meteran. Nah, meteran di sini, meteran itu sprite itu G1. Nah, maka jika menyentuh G1, pergi ke G1. Jika tidak, meluncur ke posisinya kembali gitu ya. Nah, itu udah settingnya teman-teman, supaya dia hanya bisa pergi ke G1 saja, nggak ke yang lainnya gitu. Yang ini juga sama, perginya ke G4 nih, si pipa ini. G4 itu jangka sorong. Kalau dia nggak ke sini, misalkan dia ke sini, itu dia nggak akan bisa gitu ya. Atau dia akan kembali ke posisinya semula gitu. Juga berat badan juga sama, gambar ini juga sama gitu ya. Ke G5, ini ke sini, maaf ini ke sini. Kalau enggak ya dia akan di sini. Kita coba aja ya. Ini juga sama ya teman-teman. Sayur juga timbangan, kan mengukurnya dengan timbangan gitu. Harus ke sini, ke G6. Kalau enggak, dia akan kembali gitu kan ya. Jika tidak, dia akan meluncur ke X ini nih, ke posisinya semula gitu ya. Tetap aja gitu ya. Kita coba dulu, maaf, masih. Oke, kita coba dulu. Gitu ya. Oke. Misalkan kita taruh sini, dia akan menolak kembali ke posisinya semula. Pasangan dia adalah ini. Nah, dia akan menyatu gitu ya. Jika akan menyatu, kalau ini ke sini, kan karena luas lapangan itu akan diukur dengan meteran, bukan dengan garis. Oh, diameter 4 coba kita ukur sama penggaris. Tidak bisa. Dia akan diukur dengan jangka sorong. Jadi ini akan meningkatkan pemahaman siswa kita terkait alat ukur dan apa saja yang bisa diukur dengan alat ukurnya yang sesuai gitu ya. Ini juga ada. Di sini juga ada button sprite lainnya gitu ya, button menu dan button next gitu ya. Oke. Button next karena sudah selesai guysnya, maka di sini akan muncul sprite lainnya gitu ya, sprite lainnya. Ini sprite orang kedua gitu ya. Sini dia ketika latar menjadi minta disembunyikan dan kelihatan ini latar sudah menjadi N gitu ya. Dan latar terakhir maka dia akan ditampilkan dan kan mengatakan tadi kamu keren selama 2 detik. Terus teks selanjutnya ini selama 5 detik. Tadi kita sudah belajar mengukur untuk bahan lemper dan mengukur panjang dan mengukur lemper ini juga sama detik. Dan katakan lagi pembelajaran sudah selesai, jangan lupa untuk terus belajar ya selama 3 detik dan katakan sampai jumpa. Ini tidak ada waktunya berapa detik. Ini akan terus berhenti sampai jumpa. Dan latar berada di latar N atau terakhir. Nah, di sini juga masih muncul dari button menu ya untuk kita mengulang kembali gitu ke menu gitu. Tapi udah, dan game setelah berakhir gitu ya teman-teman. Untuk menjalankannya atau mengulangnya kembali bisa diklik lagi bendera hijaunya ini. Nah ini gitu
Jadi mungkin sekian dari proyek yang telah saya buat itu pada mata pelajaran coding di sekolah dasar. Kurang lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.